Selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan internasional, dan kita dapat kabar terbaru langsung dari dunia Genshin Impact yang katanya banyak orang di internet mengatakan kalau misalnya Genshin udah bukan game kikir lagi. Genshin udah bukan game yang cold never lagi kalau dibandingin sama dua game adeknya, ZZZ sama HSR. Yang katanya dari segi reward dan juga bansos udah setara, bahkan lebih tinggi atau lebih banyak dibandingin dua game tadi udah gue sebutin. Jadi apa yang terjadi, Bang? Coba tolong berikan konteks. Apakah anak-anak Facebook sudah tidak bisa merosting game Genshin lagi? Please tetap roasting. Please tetap kasih saran dan masukan, karena secara tidak langsung ya, apa yang dilakuin sama anak Facebook, apa yang dilakuin sama orang-orang yang biasanya komen, ngekritik dan segala macam Genshin, itu juga menjadi landasan bagi Om Dawe dan orang-orang MiHoYo gitu ya, untuk membuat game ini menjadi lebih baik lagi. Konteksnya gimana, Bang Ray? Jadi konteksnya gini. Biasanya tiap kali ada versi terbaru, Genshin ngadain yang namanya acara special program. Nah, di acara special program yang terbaru, di tanggal 16 Agustus 2024, mereka memperkenalkan region baru yang namanya Netland. Ini adalah region ke-6 dari ke-7 region yang lagi disambangin sama main karakternya ya. Entah itu Aether atau Lumine, gue gak peduli lu pilih main karakter cewek atau cowok ya. Yang jelas adalah secara canon cowok gitu, sorry ya. Lu bayangin ada cutscene romantis bersama Ayaka tapi lu MC cewek. Enggak, gue bercanda doang, oke guys, ini cuma jokes doang, oke, gue gak peduli lu pilih cewek atau cowok. Yang jelas adalah dalam update tersebut, selain kita diperlihatkan bagaimana penampakan dari region terbarunya atau Netland, terus story-nya, karakter-karakternya yang udah bisa playable gitu di versi selanjutnya, terus Arcane Pair-nya juga yang sudah dikonfirmasi ya, kalau misalnya itu Mafuika. Buat lu semua yang gak tahu Mafuika yang mana, Mafuika tuh di video teasernya tuh yang dia kayak MC, terus giat, rambutnya merah, bajunya pakai sletingnya tuh nggak tahu sampai mana ya, berbahaya sekali, Bang. Ya, kita juga diperlihatkan kalau misalkan mereka bakal mengalami yang namanya sistem improvement atau sistem update, di mana dalam sistem improvementnya itu diharapkan pemain-pemain Genshin baik itu yang lama atau yang baru bisa lebih menikmati dan juga bisa lebih enjoy dalam bermain Genshin. Nah, ternyata pengumuman nggak cuma itu. Alasan yang ngebuat banyak banget orang-orang akhirnya bilang kalau misalkan game Genshin udah bukan game kikir lagi adalah update yang terakhir ini, dimana mereka akhirnya mengumumkan kalau misalkan mereka bakalan meningkatkan rewards atau bahasa lokalnya apa nih, bansos, oke. Dia bakal meningkatkan reward dan juga bansos dalam game versi terbarunya 5.0. Seperti apa, Bang? Seperti kayak bakal dapat karakter bintang 5 gratis, terus bakalan dapat free pull, yang bejibun rewardnya. Terus bakalan dapat tambahan primo game atau in-game currency. Dan yang paling supernya lagi adalah akhirnya Genshin memutuskan untuk membuat item yang mirip dengan item yang ada di HSR. Kalau nggak salah namanya Artifact Selector. Yang mana ini sangat amat penting atau sangat amat berguna buat para sepuh-sepuh Genshin. Buat semua yang nggak tahu Artifact Selector itu apaan, jadi ini kayak semacam item penyelamat buat para pemain MMORPG yang demen banget nge-build karakternya. Dimana kalau misalnya lu main gamenya nih udah bener-bener gak tau lagi mau ngapain, map udah 100% di-explore semua, terus story juga udah lu kelarin semua, biasanya lu coba buat nge-build karakter. Dalam nge-build karakter di game Genshin itu kayak ada semacam section atau bagian yang susah banget buat nge-buildnya, namanya bagian artefak. Untuk mencari artefak itu dibutuhkan ketelitian dan juga kerja keras, karena lo harus mencari artefak yang cocok, entah itu jenisnya atau dari statusnya. Nah, biasanya pemain-pemain HSR ngetawain pemain-pemain Genshin. Soalnya pemain HSR udah punya item pembuat artefak, dimana dari segi substat, dari segi jenis tuh udah bisa diatur sama dia. Jadi nggak susah, nggak butuh waktu lama buat mencari item yang artefak yang cocok. Sementara di Genshin belum ada item yang kayak gitu. Makanya dari versi-versi yang sebelumnya nih ya, sebelum versi yang terbaru, mereka kayak susah payah banget. Ini yang ngebuat pemain Genshin yang free to play sama pay to win itu berbeda build-nya, build different. Yang free to play mereka bakal mencoba untuk setengah mati gitu ya, mencari artefak yang cocok, jadi mereka nggak terlalu ketergantungan sama weapon-weapon yang bayar. Sementara pemain free to play biasanya malas buat melakukan itu. Akhirnya di versi yang terbaru Genshin merilis item yang hampir mirip lah dengan game AD-nya HSR, namanya item selector, di mana akhirnya para pemain Genshin yang sepuh bisa menggunakan item ini untuk mencari artefak yang cocok buat karakternya.
Jadi intinya adalah itu item benar-benar sangat amat berguna buat para pemain sepuh ya. Jadi mereka nggak harus grinding berbulan-bulan, 3 sampai 6 bulan gitu ya. Ngamuk-ngamuk gara-gara dia cari artefak terus statusnya nggak cocok, cuman kebanyakan defending, tai, ini scam gitu. Tapi akhirnya mereka bisa jadi lebih mudah lagi karena adanya item selector ini. Nggak harus grinding lama. Nah, sebenarnya dari kabar itu, akhirnya banyak banget orang-orang di Twitter, di Facebook yang menyimpulkan kalau misalnya game Genshin sudah tidak kikir lagi secara official. Karena dari segi reward, terus habis itu dari segi mekanik dan segala macam, akhirnya Genshin udah bisa lebih membuat nyaman lah, entah itu pemain baru ataupun pemain lama. Soalnya ada juga kan, kalau nggak salah reward tambahan buat pemain lama yang udah nggak main, terus balik lagi akhirnya main di versi terbaru ini. Jadi muncul sebuah pertanyaan baru. Dari mana MiHoYo termotivasi untuk melakukan update ini? Apakah karena ada game kompetitor? Apakah karena sering banget dibully sama banyak orang? Atau apa emang ini pure MiHoYo mendengarkan masukan-masukan dari lu semua? Menurut lu gimana Bang Rey? Menurut gua semuanya benar. Tapi balik lagi, opini gua bukan opini official atau opini yang valid. Jadi mari sama-sama kita debunk apa yang terjadi di update terbaru ini. Dan apakah ini ada kaitannya dengan banyak banget orang-orang yang selalu ngebuat meme kalau misalnya game Genshin ini adalah game kikir. Untuk ngebahas itu, kita harus ngebahas video terbaru yang muncul setelah live streaming special program Genshin. Dimana dalam video tersebut diperlihatkan CEO dari MiHoYo, Om Dawe atau Ayaka, itu dia mengutarakan perasaannya kepada para pemain Genshin yang lagi ada di acara Hoyo Fest. Hoyo Fest itu apaan Bang Rey? Hoyo Fest itu kayak semacam acara bazar ya. Acara online offline event yang bisa lo ikutin. Kalau nggak salah di Indonesia juga udah ada. Bahkan temen gue Andika juga lagi ngeliput di acara tersebut. Lu di situ lo bisa dapat primo game. Gue nggak tahu ya apakah dapat primo game juga. Lu bisa beli merchandise official. Lu bisa ketemu sama pegawai-pegawai MiHoYo-nya langsung buat ngasih masukan, kritik atau improvement gitu. Lu bisa ketemu sama cosplayer Genshin, masih banyak lagi lah. Nah, dalam Hoyo Fest itu yang diadakan di setiap negara, di salah satu Hoyo Fest-nya, Om Dae mengutarakan perasaan kepada para pemain Genshin kalau misalkan dia mendengar MiHoYo mendengar segala masukan, saran, komplain, bahkan meme lu. Yang mungkin saja dia juga bahkan mendengar ya kalau misalnya Genshin di Indonesia dibilang game kikir gitu. Yang pada akhirnya dia utarakan itu semua, dia lepaskan semua improvementnya di versi terbarunya 5.0 Genshin. Gila, Om Dawe bahkan nangis anjir. Nangis haru men. Atau nangis dibully ya gara-gara lu semua bilang game kikir. Ya, beliau sendiri bahkan sampai nangis gitu. Gak kerasa Genshin udah bisa menjadikan perusahaan MiHoYo salah satu perusahaan terbesar ya developer game gitu di Cina. Jadi sangat amat berarti buat dia untuk bisa mengimprove dan bisa ngebuat Genshin kembali dimainkan sama para pemain-pemainnya gitu. Nah, dengan begitu, 3 alasan yang tadi gue sebutkan yang ngebuat Genshin improve, entah itu karena emang sering banget dibully atau dijadiin istilah game kikir. Oke. Mungkin aja karena ada game kompetitor kayak WoW atau emang mereka mendengarkan, itu tiga-tiganya valid. Jadi buat lo semua yang ngerasa kena dampak positif gitu ya, reward makin banyak, bansos makin bejibun gitu, jangan lupa berterima kasih buat para penggoreng Facebook. Karena secara tidak langsung gara-gara mereka Genshin akhirnya bisa improve menjadi game yang lebih baik lagi, game yang lebih dermawan lagi gitu. Dan thanks juga buat WoW. Thanks juga buat lu semua yang menggaungkan sebuah opini yang mengatakan kalau misalnya WoW bakalan men-take over Genshin. Karena mungkin dari situ juga Genshin melihat kalau misalnya dia nggak selamanya menjadi perusahaan MMORPG, perusahaan developer game yang selalu berada di atas angin. Mungkin aja bakalan ada game yang bisa menggoyahkan game dia sendiri gitu men. Dimana dalam konteks WoW ini bahkan mereka secara gamblang gitu, mereka secara jelas gitu bakalan ngasih sesuatu yang nggak bisa dilakukan sama Genshin sebelumnya. Mungkin aja dengan WoW akhirnya nambahin reward gitu ya, Genshin akhirnya bisa nambahin lagi tuh, kita nggak ada yang tahu ya. Yang jelas dari sini kita bisa menyimpulkan oposisi itu penting dalam sebuah pemerintahan. Lu kebayang gak sih? WoW sama Genshin tuh mirip banget anjir, analoginya kayak pemerintahan negara gitu. Kalau misalnya nggak ada oposisi, itu pemerintah bakal selalu merasa di atas angin gitu, selalu bakal semena-mena. Oke, kita ngomongin soal Genshin lagi. Dari 2 alasan yang tadi udah gue sebutin, alasan yang ketiga juga masuk akal.
Genshin mungkin udah mendengar juga. Genshin mungkin udah membaca setiap meme, setiap komplain, setiap masukan dari para pemain-pemainnya, entah itu dari mainland atau dari overseas. Cuman emang tinggal butuh waktu aja, waktu yang pas untuk ngerilis improvementnya. Dan menurut gue di versi 5.0 ini adalah momen yang paling pas buat Genshin ngerilis. Kalau misalkan dia akhirnya udah bukan game kikir lagi. Kenapa? Di satu sisi, waktu video teaser Netland itu muncul, banyak banget komplain dari pemain-pemain overseas kan, gara-gara warna kulit dan segala macam gitu ya. Sebenarnya yang komen cuman dari North America aja sih. Kayak negara-negara yang nggak jadi masalah gitu. Yang bahkan jumlah pemain di sana juga lebih sedikit dibandingin jumlah pemain di Indonesia gitu, coy. Kacau banget dah. Yang lebih lucu lagi, ada akun Twitter yang bener-bener nyaring banget ya, ngomongnya terus ditanya di PS favorit lu apaan, Heizo anjing nggak modal. Kelihatan banget mainnya jarang aja. Terus di satu sisi ada kompetitor juga kayak UA, terus dibanding-bandingin juga sama adik-adiknya kayak HSR sama ZZZ gitu. Jadi sebagai game yang udah membawa MiHoYo menjadi perusahaan multi billion gitu ya, sepertinya emang waktu yang pas untuk saat ini dia ngerilis dan juga menghapus semua memenya, menghapus semua stigmanya yang awalnya game kikir menjadi game baik. Intinya itu aja mungkin kabar yang bisa gua kasih tahu ke lu semua. Dari sini lu mungkin udah tahu ya dan udah paham kalau misalnya alasan kenapa orang-orang memutuskan atau bilang kalau game Genshin udah bukan game kikir lagi karena update terbarunya yang lu bisa rasakan di tanggal 28 Agustus. Jadi buat lu semua yang emang biasa main Genshin bakal ada hadiah juga tambahan. Terus oh ya, ada update tambahan juga yang bikin orang makin seneng, katanya gacha rate-nya ditingkatkan ya dari yang 50-50 jadi 55-45. Terus kalau misalkan buat lu semua yang emang bener-bener tertarik buat gacha weaponnya juga katanya bakal ditingkatkan, yang awalnya fate-nya cuman harus 2 jadi sekarang 1. Jadi lebih cepat lu bisa dapetin signature weaponnya. Dan masih banyak lagi. Lu bisa langsung cek di live streaming special programnya di channel official Genshin sendiri. Gue cuman ngabarin alasan kenapa orang-orang akhirnya memutuskan untuk tidak manggil Genshin sebagai game kikir lagi. Jadi itu aja ngopi pada kesempatan kali ini. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa buat like. Kalau misalnya kalian punya pendapat jangan lupa buat tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian belum subscribe jangan lupa buat subscribe. Oke, tinggal klik dan lu bisa langsung dapat notifikasi, entah itu gua waktu live streaming atau lagi buat ngonten kayak gini. Jadi itu aja mungkin dari gua. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.